Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih. Pada episode kali ini, tim Jalan-Jalan Yuk bakal memberikan satu tempat wisata edukasi yang berada di Jakarta. Bisa dikatakan tempat ini bisa menjadi rekomendasi buat Sobat Jalan-Jalan Yuk yang menyukai tentang sejarah. Kira-kira gimana ya tempatnya? Ikuti terus di Jalan-Jalan Yuk. Hai Sobat Jalan-Jalan, balik lagi bersama gue Kiva di Jalan-Jalan Yuk. Sobat Jalan-Jalan, Ibu Kota Jakarta memiliki sejumlah museum yang menyimpan nilai sejarah kemerdekaan. Nah, salah satu contohnya nih, tempat yang lagi Kiva kunjungi saat ini. Ini merupakan markas yang menyimpan sejarah terkait jelangnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada di belakang Kiva, bisa kalian lihat bersama-sama. Lokasinya ini ada di Jalan Raya Menteng nomor 31 Jakarta Pusat. Nama tempatnya apa sih Kiva? Namanya adalah Museum Juang 45 nih Sobat Jalan-Jalan. Ayo buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang seneng datang-datang ke museum atau mau museum date nih, tapi kalian senang banget untuk membahas atau ngulik tentang kemerdekaan Indonesia, bisa banget datang ke sini dan bisa jadi pilihan Sobat Jalan-Jalan untuk menghabiskan waktu weekendnya. Wah, kira-kira ada apa sih di dalam Museum Juang 45? Pembahasan seperti apa? Penasaran? Kiva juga penasaran. Langsung aja ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Terletak di Jalan Menteng Raya 31, Kebon Sirih, Menteng. Gedung Museum Juang 45 ini awalnya adalah hotel yang dikelola oleh keluarga L.C. Skomper, seorang kebangsaan Belanda yang telah lama tinggal di Batavia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia 1942 hingga 1954 dan menduduki Batavia, hotel tersebut diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sobat Jalan-Jalan, aku sekarang udah ada di dalam Museum Juang 45 dan tadi aku sempat lihat salah satu section yang di dalamnya itu kita bisa lihat ada diorama dari kediaman Bung Karno dan juga lukisan-lukisan Bung Karno, Hatta, dan juga ada lukisan yang menggambarkan pertempuran 10 November di Surabaya. Dan di belakang Kiva ini merupakan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah istimewa Yogyakarta nih Sobat Jalan-Jalan. Wah, menarik banget ya. Langsung aja kita lanjut yuk keliling-keliling semuanya. Lanjut Sobat Jalan-Jalan. Gedung ini kemudian digunakan sebagai kantor yang dikelola oleh Gansei Kanbu Sendenbu, jawatan propaganda Jepang, yang dikepalai oleh seorang Shimizu. Di tempat ini pula lah kemudian dilakukan program-program pendidikan politik untuk membina pemuda-pemuda Indonesia yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Setelah direnovasi tahun 1973, museum ini diresmikan pada tahun 1974 oleh Presiden Soeharto. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sudah bersama dengan Mbak siapa nih? Mbak Yunda. Sebagai pemandu di Museum Juang 45. Oke, kita bakal ditemenin dengan Mbak Yunda ya. Mbak Yunda, aku mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Gedung Juang ini sendiri. Kalau boleh tahu sejarahnya itu kayak gimana sih? Ya, baiklah. Jadi saya ucapkan selamat datang ya di Museum Juang 45 ya, dan sobat museum semua yang ada di rumah.
Jadi pada saat pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1938, gedung ini pernah dijadikan sebagai hotel mewah di Batavia yang dibangun oleh pengusaha dari Belanda namanya LC Scomper. Lalu hotel ini itu diberi nama sebagai Hotel Scomper 1. Oke, jadi dulunya hotel ya? Iya. Lalu difungsikan untuk menginap para pejabat-pejabat pada saat itu yang ada di Batavia, termasuk pejabat tinggi Belanda, pejabat tinggi pribumi yang singgah di Batavia. Gitu. Baik, jadi dulunya adalah hotel dan kemudian bisa beralih menjadi museum atau memiliki nilai sejarah itu mulai dari mana, Mbak? Iya, jadi seiring berjalannya waktu ya pada tahun 1942 pada saat pemerintahan Jepang ini datang ke Batavia ya, Jepang ini merebut aset-aset yang ada di Batavia ya, termasuk gedung Hotel Scomper 1 ini diambil alih oleh Jepang pada saat itu ya. Lalu oleh Jepang pernah dijadikan sebagai kantor pusat penerangan Jepang atau kantor propaganda Jepang gitu. Ya, di tahun 1942 dan di tahun yang sama juga Jepang itu menjadikan gedung ini sebagai tempat pendidikan politik. Ya, oh, I see. Gitu. Untuk siapa itu? Itu untuk penggemblengan para pemuda-pemuda Indonesia. Oke, terkait politik ya. Betul. Contoh tokohnya itu Mbak, kalau boleh tahu siapa aja sih? Tokoh pemuda Menteng 31 di sini Sukarni ya, Khairul Saleh, AM Hanafi ya. Lalu juga ada Ismail Wijaya. Oke, berarti disinilah yang menjadi, aku kan sempat browsing-browsing markas menjelang kemerdekaan ya. Jadi di sini. Iya. Itu pada saat masa penjajahan Jepang ya. Betul. Oke, wow, menarik banget nih Sobat Jalan-Jalan. Nah, selanjutnya akhirnya menjadi tempat pendidikan politik. Betul. Nah, gimana perubahan namanya sendiri loh Mbak? Itu bisa akhirnya menjadi museum. Ya, jadi pada saat itu kan dijadikan tempat pendidikan politik, namanya masih Menteng 31 ya. Jadi pada saat itu diubah yang tadinya menjadi Hotel Scomper akhirnya dijadikan sebagai kantor pusat penerangan Jepang dan diganti lagi setelah menjadi pendidikan politik namanya Menteng 31 karena di situ sebagai markas pemuda-pemuda Indonesia yang berjuang pada saat itu yang difasilitasi juga oleh Jepang. Pada saat itu difasilitasi oleh Jepang ya. Lalu dididik secara kemiliteran, persenjataan gitu. Di tempat ini? Iya. Wow. Tetapi memang pengajar-pengajarnya itu tokoh-tokoh pergerakan ya, yang jiwa nasionalismenya itu sangat tinggi seperti Bung Karno, Bung Hatta ya, Ahmad Subarjo. Jadi pada saat itu para pemuda-pemuda Indonesia ini yang tadinya dituntut ya oleh Jepang untuk membantu Jepang ya, pada saat itu tujuannya dididik di gedung ini kan untuk membantu Jepang gitu. Akhirnya dibelokkan oleh para pengajar-pengajarnya gitu untuk menjunjung kemerdekaan Indonesia. Wow, gitu. jadi seperti itu ya. Salah satu contohnya adalah perjuangan pemuda di gedung ini. Wow, keren banget ya. Menarik kan Sobat Jalan-Jalan, tapi kayaknya kita harus istirahat dulu nih sebelum kita bahas ke materi selanjutnya ya, karena menarik banget. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, sobat-sobat, balik lagi nih. Di museum ini dipamerkan sejumlah lukisan tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terdapat pula beberapa diorama, antara lain yang menggambarkan suasana gedung Menteng 31 pada masa kemerdekaan dan orasi Soekarno dalam rapat besar di lapangan IKADA pada 19 September 1945. Jalan-jalan yuk. Baik Mbak Kifa, mari kita masuk ke ruangan selanjutnya. Wow, ruangan apa ini? Di sini di Museum Juang 45 mempunyai 6 diorama ya. Termasuk yang pertama di sebelah sana ada diorama tentang penculikan ya Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Oh ini. Iya. Jadi awal mulanya peristiwa tentang pengeboman di kota Hiroshima, Nagasaki ya, di negara Jepang oleh tentara sekutu gitu. Oke, dan kemudian lanjut ada gambaran diorama ini. Kalau yang ini apa Mbak? Ya, kalau yang ini perumusan naskah proklamasi ya. Ini di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda, yaitu seorang angkatan laut Jepang yang dahulu itu sangat berempati pada kemerdekaan Indonesia, walaupun beliaunya seorang angkatan laut Jepang gitu. Jadi beliau mengizinkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah perumusan naskah proklamasi. Wow, menarik banget ya, langsung digambarkan ya biar kita tahu nih ambience pada saat itu seperti apa oleh diorama ini ya. Wow, lanjut selanjutnya ini sebelah sini apa Mbak? Ya, kalau ini ada tentang apel ya para pemuda-pemuda yang dulu setelah kemerdekaan banyak mencari info tentang kemerdekaan di gedung ini.
Ya. Oke, jadi itu ya sejarahnya. Menarik banget ya. Langsung aja Mbak kita lihat ke sebelah sana kira-kira ada apa? Boleh, di sebelah sini. Di sini ada apa nih? Nah, yang paling menarik di sini ada mesin jahit juga. Oke, ini Ya. menggambarkan apa? Jadi mesin jahit ini milik Ibu Asia Hussein ya, seorang tentara wanita ya, Laskar Putri. Mesin jahit ini beratnya 5 kg, dulu itu dibawa-bawa oleh Ibu Asia Hussein ke setiap pertempuran. Wah, Gitu. untuk apa Mbak? Untuk menjahit pakaian tentara-tentara yang robek. Jadi kan tentara itu kan masuk hutan, keluar hutan ya, bergeraknya juga berasak gerusuk kemana-mana gitu ya. Jadi ketika ada yang robek itu selalu dijahit oleh Ibu Asia Hussein oleh mesin jahit ini. Dan jangan salah ya, untuk membawa-bawa mesin jahit ini juga membutuhkan mental yang sangat kuat ya, karena kan di pertempuran kita nggak tahu nih, ketika menjahit tiba-tiba ada bom jatuh. Aduh, suaranya belum besar Iya. banget. Dianya sendiri mengandalkan nyawanya sendiri. Iya, Ya. oke, wow, sangat bersejarah sekali ya Sobat Jalan-Jalan. Ya, mari Mbak, selanjutnya kita ke ruangan Tanduk Jenderal Sudirman. Oke. Ya, di sini ada koleksi Jenderal Sudirman, di mana Tanduk Jenderal Sudirman ini dipakai untuk menandu Jenderal Sudirman pada saat sakit ya dalam pertempuran, karena pada saat itu Jenderal Sudirman ini sedang memimpin perang gerilya kedua ya pada tahun 1948 gitu. Wow, ini tandu yang membawa Jenderal Sudirman, tapi ini replika ya Mbak ya? Iya, ini yang replikanya, yang aslinya salah satunya ada di Museum Satria Mandala. Ada pula arsip dokumentasi berupa foto-foto dan patung dada dari para tokoh pergerakan kemerdekaan. Selain dokumentasi sejarah, Museum Juang 45 dilengkapi berbagai fasilitas. Antara lain ruang pameran tetap dan temporer disertai pojok multimedia. Bioskop Juang 45 yang menayangkan film bertema perjuangan dan dokumenter, dan beberapa fasilitas lainnya. Jalan-jalan yuk! Sebelah sini ada tempat yang auditorium itu ya Mbak ya? Iya. Oke, kita sambil duduk aja yuk Sobat Jalan-Jalan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Ayunda. Kita lanjut nih Mbak, kalau untuk sejarah dari museumnya sendiri, Museum Juang 45, boleh diceritain nggak kayak gimana sih yang akhirnya tempat ini dijadikan museum? Ya, jadi awal mulanya tadi ya, setelah dijadikan sebagai tempat pendidikan politik, lanjut menjadi tempat kantor PAN-AKSI ya, pada tahun 1945 itu pernah dijadikan kantor PAN-AKSI, di mana para pemuda ini merancang aksi-aksi kemerdekaan Indonesia di gedung ini. Dan juga pada tahun 1972 gedung ini diresmikan sebagai bangunan bersejarah oleh Pemprov DKI. Dan pada tahun 1973 gedung ini dipugar atau direnovasi hingga pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 19 Agustus ya, gedung ini diresmikan menjadi Museum Juang 45 oleh Pemprov DKI. Gubernur kita pada saat itu Bapak Ali Sadikin dan Presiden kita yang kedua Bapak Soeharto. Wow, cukup lama sekali ya Mbak ya. Dan pada saat itu apa sih yang menjadi visinya hingga saat ini? Kenapa akhirnya dijadikan sebuah museum? Jadi di sini kan banyak sejarah-sejarah ya tentang para pemuda-pemuda, yaitu untuk menjunjung kemerdekaan Indonesia. Jadi gimana supaya para pemuda ini tahu nih dan setelah berkunjung ke museum ya, para pemuda ini mempunyai jiwa-jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Apalagi tokohnya pemuda ya pada saat itu. Nah, buat Sobat Jalan-Jalan di rumah nih yang memang kalian tuh weekendnya bingung mau kemana dan kalian tuh seneng banget nih Mbak buat ngulik-ngulik tentang kemerdekaan, wajib banget untuk datang ke Museum Juang 45 karena ini benar-benar menyimpan sejarah tentang pemuda-pemuda Indonesia di balik perjuangan mereka untuk kemerdekaan nih Mbak. Betul. Ya. Wow, keren banget. Kalau boleh tahu nih, spot paling favorit di Museum Juang ini ketika pengunjung datang tuh apa sih Mbak? Yang paling banyak dicari oleh pengunjung, yang diminati oleh pengunjung adalah mobil kepresidenan. Ya. Jadi ada 3 buah mobil kepresidenan di sini ya, terutama mobilnya Bung Karno ya, dan juga peristiwa Cikini ya, di mana mobil peristiwa Cikini ini mempunyai saksi percobaan pembunuhan ya Presiden Soekarno pada saat itu. Wow, menarik. Nah, ketika mereka datang ke sini juga, itu biasanya selain ada spot itu, apalagi fasilitas yang mungkin ditawarkan dari Museum Juang ini, Mbak? Fasilitasnya di sini ada perpustakaan ya, lalu juga ada tempat parkir yang cukup luas, ada plaza depan dan juga plaza belakang ya. Itu juga bisa dijadikan untuk tempat penyewaan tempat. Terus juga ada masjid, ada ruang laktasi, ada ruang bioskop juga, di mana ruang bioskop ini biasanya kalau ada pengunjung rombongan ya dari berbagai pelajar-pelajar dari sekolah itu diwajibkan untuk menonton
pertunjukan film ya, pemutaran film dokumentasi sejarah di ruangan tersebut. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat jalan-jalan, koleksi lainnya yang terdapat di museum ini adalah 3 kendaraan kepresidenan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang masih dijaga dan dirawat sampai saat ini dan bisa menjadi daya tarik di museum atau Gedung Juang 45 ini. Jalan-jalan yuk. Baik Mbak Kiva, kita sekarang berada di ruang mobil pusaka, di mana di sini ada ruang koleksi ya, koleksi-koleksi dari mobil kepresidenan ya pada saat itu ya. Yang di sebelah sini kita bisa lihat ada mobil pribadinya Bung Karno pada saat itu. Nah, mobil ini digunakan Bung Karno pada saat itu untuk perjalanan pribadinya beliau ya, dan juga pernah digunakan untuk mengantarkan putra-putrinya ke perguruan Cikini. Oke, ya. Itu yang tadi Mbak sempat mention ya? Iya. Yang ada salah satu peristiwa itu ya Mbak? Betul ya, pada tahun 1957 ya, di tahun itu pernah terjadi percobaan pembunuhan di perguruan Cikini, di mana mobil ini pernah dibom granat sebanyak 3 kali oleh para pengkhianat bangsa. Gitu. Oke, dan ini benar mobilnya ya? Iya. Pantesan menjadi spot favorit nih sobat jalan-jalan. Tapi karena memang mobil ini terbuat dari plat baja, jadi hanya beberapa titik yang ada kerusakan. Oke. Nah, selanjutnya nih ada mobil putih di sebelah kita. Boleh dijelasin nggak, Mbak? Ini mobil apa sih? Keren banget ya. Ya, di sebelah sini selanjutnya mobil Rep 2. Mobil Rep 2 ini singkatan dari kepanjangan dari Republik 2. Pada saat itu milik Bung Hatta ya. Okay. Bung Hatta ini adalah wakil presiden kita yang kedua. Gitu. Oke, ini ya Mbak? Iya. Oke, ini mobil pribadi atau mobil dari beliau? Ini dinas? Mobil pribadi dan juga mobil kedinasan. Gitu. Oke, yang ini ya Mbak? Mereknya itu DeSoto, keluaran Amerika Serikat ya, tahun 1938. Wow, kita juga bisa lihat dalamnya ya? Betul. Keren banget nih. Tapi kalau untuk pengunjung dibatasi untuk melihat ke dalam gitu, karena tidak boleh disentuh juga sih sebenarnya gitu. Oke, jadi di sini juga tapi kita berfoto boleh ya Mbak ya? Boleh. Nah, untuk selanjutnya ini ada koleksi mobil kedinasan dari Bung Karno. Pada saat itu Bung Karno ini menjabat sebagai presiden yang pertama Mbak gitu. Nah, ini mobilnya ya. Nah, mobil ini juga pada saat itu mobil rampasan dari Kepala Departemen Perhubungan Jepang. Itu akhirnya dijadikan mobil kedinasan Bung Karno. Gitu. Oke, jadi tadi sebelumnya di sebelah sana itu ada mobil pribadinya dan ini juga mobil kedinasan yang dipakai oleh Bung Karno ya. Ini mereknya apa Mbak? Mereknya Buick E, keluarannya sama Amerika Serikat ya, pabriknya General Motor. Gitu. Pada tahunnya lebih tua setahun nih ya mobilnya, jadi mobilnya tahun 1939 keluarannya. Kiva jadi kepo nih Mbak, kalau untuk mobil-mobil ini apakah sudah dari awal sejak museum itu didirikan ada di sini atau gimana sih Mbak? Ya betul sekali, sejak museum ini diresmikan ya menjadi museum, mobil-mobil ini dikoleksi di museum ini, dihibahkan oleh keluarga-keluarga ya, oleh keluarga Bung Karno dan juga Bung Hatta. Oke, jadi memang benar ya sejak awal, karena kita sempat browsing-browsing juga nih. Dan ternyata ini sudah ada sejak awal Museum Juang ini didirikan ya, supaya teman-teman bisa lihat juga nih, kayak gimana sih mobilnya pada saat itu yang digunakan oleh tokoh-tokoh penting kita ya Mbak ya. Nah kalau untuk perawatannya sendiri, ini gimana? Karena kita lihat secara langsung ini masih kinclong-kinclong dan masih bagus banget mungkin ya, cuman nggak bisa nyala aja mungkin ya. Itu gimana sih Mbak? Ya untuk perawatannya sehari-hari ada petugas kebersihan di sini ya yang merawat dan juga membersihkan ya mobil-mobil ini, dan juga di setiap tahun juga ada pengecekan tentang spare partnya, juga pemugaran mobilnya ini juga. Gitu. Kalau mobil-mobil ini sendiri apakah masih berfungsi dan mungkin apakah tetap di ruangan ini atau mungkin dipamerkan di depan Mbak? Ya, untuk mobil-mobil di ruangan ini masih sangat aktif ya, Mbak Kiva. Jadi mobil ini masih sangat berfungsi gitu. Terutama mobil Rep 1 ini ya. Jadi setiap tahun di Museum Juang 45 ini ada yang namanya peristiwa napak tilas proklamasi gitu. Diadakan napak tilas proklamasi, nanti mobil ini dipamerkan di depan museum gitu. Dan ada berbagai
pelajar-pelajar atau mahasiswa itu menjadi peserta ya Napak Tilas Proklamasi gitu. Dan mobil ini dipamerkan di depan museum dan juga dikendarai ya mengelilingi kota Jakarta. Wow Mbak, terima kasih Mbak Yunda udah nemenin aku untuk keliling di Museum Juang 45. Buat sobat jalan-jalan di rumah nih yang mau datang ke Museum Juang 45, ayo kita lihat bareng-bareng seperti apa sih perjuangan para pemuda saat itu, dan kalian bisa langsung aja datang ke sini ketemu Mbak Yunda juga langsung dipandu, karena bener deh penjelasannya itu benar-benar masuk untuk saya nih Mbak, apalagi buat sobat jalan-jalan di rumah yang mau menghabiskan waktu weekendnya. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu ya Mbak. Terima kasih juga sudah berkunjung ke Museum Juang 45, ditunggu kedatangannya kembali. Nah, sobat jalan-jalan, terima kasih. Wah, sobat jalan-jalan, kalian tadi udah lihat kan keseruan Kiva di Museum Juang ini. Kalau misalkan sobat jalan-jalan mau datang ke Museum Juang 45, bisa langsung aja datang. Cek sosial media yang tadi udah kita kasih lihat. Ternyata seru banget ya kalau kita di hari weekend itu mengunjungi museum. Jadi sobat jalan-jalan harus juga datang ke museum-museum yang ada di ibu kota Jakarta. Sekian dulu deh untuk episode Kiva kali ini. Kalau misalkan sobat jalan-jalan di rumah mau lihat episode-episode Kiva sebelumnya, bisa banget langsung cek sosial media kita di YouTube dan Instagram Jalan-Jalan You dan Elsinta TV sobat jalan-jalan. Sekian dulu untuk episode kita kali ini. 30 menit sudah Kiva nemenin sobat jalan-jalan di rumah. Jangan kemana-mana, ikutin Jalan-Jalan You di episode selanjutnya. Bye-bye, tetap di Jalan-Jalan You.